para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada. Kali lagi selamat hari Minggu, selamat merayakan sukacita di pesta Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Yang sebetulnya kita rayakan di dalam gereja adalah tanggal 15 Agustus. Namun biasanya hari raya yang dirayakan di hari biasa itu dimajukan ke hari Minggu untuk merayakan sukacita, dan umat boleh mengingatnya kembali. Dan hari ini kita boleh merenungkan bahwa Santa Perawan Maria diangkat ke surga adalah dogma gereja yang dinyatakan oleh Paus Pius yang ke-12 pada hari raya Semua Orang Kudus 1 November 1950. Tentu ini adalah ajaran resmi gereja yang membantu kita untuk melihat dan merasakan dan juga mengalami kebaikan Tuhan. Kata-kata Paus pada waktu itu yang adalah magisterium gereja. Jadi di dalam tradisi gereja Katolik kita punya sumber-sumber iman kita, magisterium gereja, kitab suci, dan juga tradisi. Nah, salah satu kekuatan gereja adalah ini, kata-kata Paus pada waktu itu, Santa Perawan Maria tak bercela, Ibu Tuhan, setelah menyelesaikan hidup di dunia ini, telah diangkat kepada kemuliaan surgawi dengan jiwa dan tubuhnya. Ini di dalam dogma dokumen Munificentissimus Deus, atau artinya dokumen Tuhan yang Maha Murah. Ini dogma ini mengajarkan kepada kita, dan ini melewati proses yang panjang, dan sebagai magisterium gereja, ajaran resmi gereja, ini membantu kita untuk mengimani peristiwa iman ini. Karena jauh sebelum, sejak abad ke-14, perayaan Maria diangkat ke surga itu telah dirayakan atau dipraktikkan. Ini juga menguatkan kita dari tulisan-tulisan para bapak gereja seperti Efrem dari Cyrus dan Epifanius dari Salamina, dan praktik iman ini diteruskan sampai dengan promulgasi dogma Maria diangkat ke surga oleh Bapak Paus Pius yang ke-12 pada tahun 1950. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita imani, dogma yang diajarkan oleh gereja menyatakan Maria diangkat ke surga. Gereja mau menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Dan ini akhir-akhir ini kita juga seringkali mendengar dipertanyakan soal Bunda Maria ini. Namun gereja menyediakan, membantu kita untuk merenungkan ini. Dan ada ajaran resmi gereja ini menguatkan kita. Dari rumusan saja bisa kita maknai dan kita imani bahwa bedanya Bunda Maria itu diangkat ke surga. Diangkat berarti itu bukan kekuatan sendiri, melainkan itu karena karya Allah. Sedangkan Yesus itu naik ke surga dengan kekuatannya sendiri karena ia adalah Allah. Maka kita semakin diteguhkan dengan iman kita. Dan itu sangat logis, membantu menguatkan iman kita. Maka tidak perlu ragu, melainkan semakin percaya akan iman kekatolikan kita. Dikatakan bahwa oleh sebab itu, Allah mengutus putranya yang lahir oleh Roh Kudus melalui rahim Maria. Tuhan tentu tidak asal memilih perempuan, tetapi ia menetapkan pilihan kepada Maria yang hidup pada zaman itu. Dan ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Maria menjadi pilihan Allah. Kita melihat bahwa pilihan Tuhan kepada Maria sebagai ibu yang mengandung putra Allah adalah pilihan yang sangat tepat.
Bahkan kecacatan dalam hal kekurangan tidak ditemukan di dalam diri Bunda Maria sejak Maria dikandung sampai akhir hidupnya. Dan ini salah satu rangkaian perjalanan hidup yang dimiliki oleh Maria, yakni kisah di dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar. Kata-kata Maria kepada Elizabeth menanyakan identitas dirinya, ya, sehingga Maria datang berkunjung kepadanya, menunjukkan suatu ungkapan iman yang mendalam, kemampuan dari Elizabeth, ya, melihat karya Tuhan. Karya Tuhan itu perlu ditanggapi. Dan Elizabeth pun mengimani hal yang sama. Maria menangkap rencana Allah dan Elizabeth pun mengimani yang sama. Kita boleh belajar dari dua tokoh ini, dua wanita yang luar biasa. Anugerah utama untuk menyikapi Tuhan dengan baik di dalam kehidupan. Maria berkat hidupnya di hadirat Tuhan dimahkotai dengan kemuliaan surgawi. Yang gambarannya kalau kita cek di dalam bacaan misa hari ini, itu ada di dalam bacaan yang pertama, ya, dalam kitab Wahyu bab 11. Kisahkan tentang seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kaki. Maria memperoleh anugerah seindah itu, ya. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita. Juga gambaran yang lain, Santo dan Santa punya pesan dan juga kesan dan iman yang sama, ya. Misalnya Santo Ignatius dari Loyola, pendiri Ordo Serikat Yesus, menyebut Bunda Maria, Santa Maria sebagai pintu surga. Tempat di mana Allah keluar dari surga untuk mendekati manusia. Allah menunjukkan, menampakkan dirinya melalui kehadiran Yesus di dalam rahim Bunda Maria. Dan ini juga menjadi tempat di mana manusia dapat masuk surga berkat Putra Maria, ya. Santa Perawan Maria sendiri yang akan menyambut dan mengiring kita bertemu dengan Sang Hidup Kekal. Dan ini menguatkan setiap kita untuk semakin percaya. Menguatkan kita untuk bertekun bahwa berkat perlindungan dan doa Bunda Maria kita semakin teguh. Kita percaya bahwa Maria merupakan ibu yang sangat penting. Dialah yang disebutkan di dalam kitab Wahyu sebagai seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kaki, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepala. Dialah yang atas kuasa Roh Kudus disapa Elizabeth, ya, pengalaman ini. Berkatilah engkau di antara semua perempuan. Dialah ibu yang sapaannya saja membuat anak di dalam kandungan melonjak-lonjak gegirang. Ini sapaan yang menguatkan kita. Penting karena di dalam diri Yesus, buah sulung kebangkitan Putra Allah, tinggal dan lahir di dunia. Bunda Maria ini sungguh menjadi amat penting di dalam hari. Allah yang mulia masuk dan tinggal di dalam sejarah manusia dalam diri Bunda Maria yang dikandungnya. Putra tunggal yang menebus umat manusia. Karena itu sangat pantaslah kalau ia sendiri berkidungnya, Bunda Maria berseru menguatkannya, sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan ini ia berbahagia dan berbagi kebahagiaan itu bersama Elizabeth saudarinya. Tadi kita dengarkan di dalam bacaan. Bunda yang berbahagia ini mengandung tanpa noda dan digelari Bunda Allah. Dan ini menguatkan kita semua untuk senantiasa bertekun. Maka marilah kita senantiasa bersukacita, bersyukur, berbagi kegembiraan sebagaimana dialami Bunda Maria. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, tiada henti-hentinya gereja mengajarkan kepada kita untuk pertama-tama mensyukuri bahwa Allah yang tidak kelihatan menampakkan dirinya memilih seorang perempuan
Bunda Maria untuk mengandung putranya, supaya kita mampu melihat, merasakan, dan mengalami pengalaman kebaikan Allah itu. Dan melalui Bunda Maria, melalui pribadi yang ia pilih dan ia rancangkan, ia rencanakan, supaya mampu menjadi mediator untuk menyelamatkan dunia. Dan kita boleh bersyukur untuk pengalaman kasih Tuhan. Dan juga menjadi kekuatan bagi kita untuk senantiasa berdoa. Kita semakin diteguhkan berkat iman kita kepada Allah sendiri, karena Ia yang merancangkan, merencanakan, dan memberkati seluruh semesta ini dengan rancangan yang sangat teratur, dan memilih setiap pribadi untuk menjadi sarana keselamatan itu. Maka kita mohon agar kiranya kita boleh bertanya, apakah saya mampu menjadikan hidup saya sarana keselamatan bagi banyak orang, atau sebaliknya? Semoga pertanyaan sederhana ini membantu kita untuk boleh meneladan keutamaan-keutamaan yang dihidupi oleh Bunda Maria. Dan itu mengandung konsekuensi yang panjang, yakni kesetiaan yang dialami oleh Bunda Maria, pengorbanannya, dan juga kerelaannya untuk menjadi alat Tuhan. Dan itu keutamaan yang sungguh dihidupi oleh Bunda Maria. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk bermenung, berefleksi di hari ini, sehingga menguatkan kita untuk senantiasa. Allah yang Maha Rahim menguatkan dan memberkati kita sekalian, keluarga dan komunitas kita, juga untuk mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, hari ulang tahun perkawinan, dan juga hidup bakti, serta yang merayakan hari ulang tahun imam. Juga Allah menganugerahkan kepada kita berkat untuk keluarga dan komunitas kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.